Mickey Barnes terbangun lemah saat tersadar dirinya sedang diseret oleh Creeper ke sebuah gua gelap di Niflheim. Ia sudah pasrah mengira akan dimakan, tapi ribuan Creeper kecil malah merayap di tubuhnya tanpa melukai. Mereka hanya mendekat dan menjilat telapak tangannya. Tak lama kemudian, Ratu Creeper mengubah arah, membawa Mickey kembali keluar, lalu menyuruh kawanan mengantarnya melewati batas wilayah mereka. Mickey tak paham kenapa dirinya dibiarkan hidup, apalagi kini ia sendirian di hamparan es yang dinginnya membekukan tubuh. Hampir tak ada harapan, sampai suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Ia segera memanjat ke bak belakang kendaraan tambang ekspedisi sebelum tubuhnya kaku. Mickey berhasil kembali ke markas, tapi saat membuka pintu kamar, ia justru melihat sosok yang wajahnya sama persis dengannya. Sosok di ranjang itu ternyata Mickey Barnes, versi klon ke-18 yang selesai dibuat. Rahasia pun terbuka. Manusia bisa menyalin tubuh, sekaligus memindahkan ingatan dan data fisik ke tubuh kloningan. Teknologi itu dipakai dalam misi mencari dunia baru, dengan pasukan expendable sebagai tubuh cadangan yang bisa dikorbankan kapan saja. Mickey sendiri sudah 17 kali ia menjalani hidup sebagai salinan. Konflik memanas saat Jenderal Marshall masuk ke wilayah Creeper untuk berunding, tapi Ratu menolak dan bersiap untuk perang. Manusia menyiapkan gas mematikan jika Creeper tak mau pergi, namun tindakan mereka malah memperburuk keadaan. Prajurit diperintahkan memusnahkan larva di kapal. Malah salah satu Creeper disiksa dengan memotong ekor. Murka, kawanan keluar dan menuntut larva itu dikembalikan. Ratu Creeper mengangkat kepala, lalu mengaum panjang. Disusul suara melengking dari ribuan makhluk yang membuat mencekam. Mickey tahu larva harus dikembalikan agar mereka selamat, tapi Marshall tetap menolak karena merasa paling berhak menentukan masa depan manusia. Ratu pun menghancurkan kapal penahanan. Kawanan membentuk benteng raksasa untuk melindunginya, sementara Marshall menyiapkan serangan besar. Di tengah keadaan genting, Mickey versi ke-17 muncul dari barisan kawanan. Ia membawa larva hidup dan menyerahkannya kepada rekannya, sesuai dengan janji kepada Ratu. Ia sadar selama ambisi Marshall ada, mereka tak akan pernah bebas. Mickey tak mau menjadi tubuh cadangan yang dibuang setelah tugas selesai. Kali ini ia memilih arah. Saat ledakan terjadi, Ratu pun melihat ketulusannya dan memilih perdamaian.